ketika kita keluar nih, iya lu bisa bilang gua ini yang kena virus nantinya, tapi lu harus mikir orang keluarga lu itu bakalan kena dampaknya juga kalau lu kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di channel gua. Jadi gua mau ngumumin sesuatu. Ada Tondi juga teman gua. Jadi gua mulai hari ini gua bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube nih. Jadi channel YouTube ini mungkin arahnya nanti bakal ke podcast, dan isinya itu tentang apa ya? Gue sih maunya sesuatu yang penting buat temen-temen, tapi yang bahasannya milenial ton. Gue maunya gitu sih. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Lo dapat kesempatan pertama kali nih. Jadi lo Ini yang pertama dan yang terakhir apa? lu doainnya gitu kan. Jadi gini, di sebelah gua perkenalan dulu. Gua perkenalkan, nama gua Gilang. Gua kuliah di UIN Jakarta. Gua di UIN Jakarta, dan sebelah gua ada Tondi. Tondi ini teman sekelas gua. Teman sekelas gua di kampus ya, Ton ya? Iya. Itu dulu Tapi ya. Iya dulu. Ya, Tondi ini teman sekelas gua. Dan sekarang lagi skripsi, Ton. Ya lagi bimbingan terus lah. Bimbingan terus. Yoi. Lulus bareng kita ya. Enggak lah. Gak bisa gitu ya. Kalau misalnya bisa, masuk bareng, lulusnya juga bareng. Enggak gitu, bisa Ton. begitu. Nungguin Anda itu agak kelamaan. Gak boleh gitu dong. Setiap Nggak kawan bisa. mana? Tuh, maaf di sini nggak ada setia kawan. Ya jadi Tondi ini sekarang lagi menjalani skripsi sama gue juga, cuma gue belum mulai. Jadi mohon doanya juga buat kita berdua itu Oke ya, doa. biar kita lulus bareng gitu. Enggak ya, kalau itu jangan. Lulus bareng jangan. Gua harus duluan. Lu udah sampai mana sih? Lulus tepat waktu. Udah sampai mana skripsi lu? Udah sampai dicoret-coret. Ya udah itu dicoret revisian lu paling masih 2 tahun lagi lah paling lah. Bareng kita lulusnya lah. Jangan sampai lah. Ya lu sibuk apa Ton sekarang Ton? Kita kan jarang ketemu sekarang nih. Udah semester akhir, semester tua kan jarang ketemu nih kita nih. Ya sekarang sih sibuknya ngerjain skripsi gitu kan, karena sekarang lagi zaman virus corona gitu kan. Oh iya. Iya, mungkin ini virus sudah milenial gitu kan. Oh gini. Buat teman-teman semua nih. Hari ini gue main ke rumah Tondi, dan gue boring banget di rumah. Dan lu semua jangan ngatain gue, karena gue nggak social distancing. Yoi. Kita ada jarak. ada jarak kok. Kita nggak kena virus kok kita. Dan rumah Tony juga aman dari virus ya Ton ya. Yoi, selalu. Jadi aman lah, gue nggak bakal kena virus lah Ben. Ya gitu ya. Iya. Ya gitu Ton. Kalau tadi sampai mana tadi? Iya tadi gua kan ya karena sekarang lagi virus terus kan, corona terus, jadi ya di rumah aja gitu kan kerjanya. Boring Makan tidur deh itu aja. Boring nggak? Sambil kita ngerjain skripsi sekali-sekali, ngelakuin kegiatan yang bermanfaat lah. Dibilang boring banget. Boring banget ya. Yoi. Emang sih, gue juga, teman-teman gue juga pada ngeluh, bete, pengen nggak mau liburan, malah pengen ngampus. Apalagi kan kita tahu habit kita seorang mahasiswa itu jarang di rumah pak. Harusnya jarang di rumah. Iya. Sekarang 3 minggu di rumah 3 minggu di rumah terus. Apa jadinya kita? Makanya gue kesini Ton. Lu boring banget serius, di rumah tuh boring banget. Coba bayangin 3 minggu kita di rumah doang, yang biasanya di rumah cuma seminggu sekali. Iya, bahkan sebulan sekali gitu kan. Nah sekarang 3 minggu full di rumah, gimana gak bete? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Kelar udah itu. Iya sih, jadi buat teman-teman semua juga yang ngerasain sama kayak kita, di rumah boring, ya kerjain lah sesuatu yang bermanfaat. Kayak sekarang nih walaupun gue bandel malah keluar rumah, tapi kan gue kesini tujuannya untuk buat video buat teman-teman semua, buat sharing-sharing semua gitu kan ya. Doi. Jadi walaupun bandel tapi bermanfaat, kira-kira gitulah ya. Nah, gitu. Pembelaan sih Ton. Ya daripada kita gabut gitu kan. Daripada gabut, Kemudian kita ngasih sosialisasi yang baik. oh gitu ya. kan. Kasih informasi yang baik. Ya itu. Tapi gimana Ton? Gua mau nanya sesuatu nih.
Maksudnya lo yang udah di rumah aja sering lihat berita nggak sih lo? Sering lah Pak. Sering lah ngeliat berita Iya. ya. Tapi gimana tuh lo nanggepin virus corona ini gimana tuh? Ya sebenarnya kita kalau nanggapin tentang virus corona ini ya dibilang kita takut, nggak boleh takut-takut banget. Dibilang berani juga jangan berani-berani amat gitu loh. Takut nggak boleh takut-takut banget. Ya berani, jangan Berani, berani-berani banget. Jangan gitu berani-berani lah. banget. Iya kayak gitu. Maksudnya gimana? Intinya kita harus waspada aja terhadap Waspada. virus itu. Kalau kita takut banget, yang ada kita kepikiran malah Stres. jadi penyakit. Maaf penyakit. Nah, itu. Sistem imun tubuh turun. Nah, Gitu ya. gitu. Tapi kalau misalnya terlalu berani Ya udah. Malah malah rentan kena. kayak kita ngasih nyawa lah ya. Nah, gitulah. Kira-kira gitu ya. Menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa. Oke Tan. Sekarang ini kan hari Sabtu ya Tan ya. Iya. Sekarang hari Sabtu, kemarin hari Jumat Ton. Nah ini pertanyaan gue nih. Ini menarik. Lu kemarin sholat Jumat gak Ton? Kalau kemarin gue sholat. Lu kemarin sholat Jumat. Alhamdulillah sholat. Lu kemarin sholat Jumat. Iya sholat gua. Minggu kemarinnya Enggak. gitu. Iya beda karena waktu di minggu kemarinnya 2 minggu yang sebelumnya itu gua nggak di rumah tapi di rumah saudara. Di rumah saudara. Iya kebetulan sebelum ada himbauan buat diam di rumah aja, Mm-mm. gua lagi nginep di rumah saudara. Atau ada himbauan, yaudah gue diem di rumah saudara dan di sana udah ada orang yang udah terkena virus corona. Di sana. Iya, walaupun 1-2 orang gitu kan. Akhirnya di masjidnya pun tidak mengadakan itu dan turun fatwa dari MUI juga memperbolehkan nggak sholat Jumat dengan membadalnya dengan sholat zuhur. Karena ya udah gue badal daripada gue ada rasa takut dalam diri gue gitu kan ketika gue sholat gitu kan, jadi sholat gue nggak khusyuk, ya mending gue sholat zuhur gitu loh. Oke, lu 2 minggu kemarin, maksudnya 2 sholat Jumat kemarin itu Ya gue badal jadi sholat zuhur. ya sholat zuhur. Tapi Jumat kemarin Jumat kemarin lu sholat gue Jumat sholat Jumat karena gue berada di rumah. karena lu di rumah Nah di lingkungan rumah gue ini ya masih zona hijau lah. masih zona hijau. Ya yang dimana belum ada belum ada terdeteksi orang yang terkena virus corona. Emang fatwa MUI-nya gimana sih? Maksudnya redaksinya gimana sih? Ya kurang lebih kan dalam fatwa MUI ini ketika emang daerah dia itu sudah terpapar virus corona, ya dibolehkan membadalkan sholat Jumat untuk sholat zuhur dan sholat zuhur gitu kan. Tapi ketika emang di daerah itu masih aman, masih belum ada yang terpapar gitu kan, diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat, masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Masih diwajibkan. Masih. Tapi sebenarnya fatwa MUI itu jenisnya himbauan apa perintah sih sebenarnya? Sebenarnya putusan sih. Putusan. Iya. Putusan Ya, dari makanya. para ulama-ulama, tapi bukan menjadi sebagai sumber hukum yang tetap ataupun sumber hukum yang mengikat. Jadi jatuhnya gimana? Jatuhnya itu perintah atau himbauan? Ya bisa jadi sebuah himbauan kepada masyarakat. Himbauan aja ya. Putusan yang berbentuk himbauan kepada masyarakat gitu loh. Sekaligus memberi pelajaran lah kepada masyarakat terkait bahwa nggak apa-apa kita nggak sholat Jumat dalam keadaan tertentu. Salah satunya keadaan sekarang ini yang dimana sekarang ini kan taruhannya kesehatan dan nyawa kita gitu kan. Daripada kita nggak merasa nggak nyaman untuk sholat Jumat, ya lebih baik kita badalkan dengan sholat zuhur. Tapi ini menarik juga sih Ton. Waktu awal-awal ada fatwa MUI itu rame Ton, ada yang pro, ada yang kontra. Yang Jelas. pro ya udah kita badalkan aja sholat Jumat ini jadi sholat zuhur di rumah karena takutnya gua sholat Jumat gua kena penyakit atau gua nularin penyakit. Kan gitu kan. Tapi ada juga yang kontra nih Ton, ada sebagian masyarakat yang kontra mengatakan bahwa ya gue harus sholat Jumat, gue masih wajib sholat Jumat karena gue hanya takut kepada Allah. Gitu gimana Ton? Ya kalau gue gitu kan, berpikir segala sebuah putusan itu pasti ada pro dan kontranya. Iya. Gitu loh. Tapi sekarang kembali lagi kepada diri kita, di mana kita melihat keadaan kita. Kita yang tahu sejauh mana keadaan lingkungan kita. Kita yang tahu seberapa urgensinya lingkungan kita terkait virus ini. Gitu loh. Nah sekarang ketika kita berbicara aman enggak sih
ketika emang daerah kita aman, apa salahnya kita melaksanakan sholat Jumat? Tapi kalau daerah kita nggak aman gitu kan, ibaratnya udah banyak yang terpapar virus corona gitu kan. Nah, ya daripada kita melaksanakan sholat dengan ketidaknyamanan, soalnya kita membadalkan sholat zuhur seperti itu. Nah sekarang kalau ditimpalinya, disandinginya, kenapa harus takut gitu kan? Yang memberikan penyakit kan juga Allah. Iya. Dan juga Dan hidup dan mati gue juga di tangan Allah. Di tangan gitu. Allah gitu. Nah tapi kita kan nggak berhenti di situ. Ya. Manusia itu diperintahkan juga untuk ikhtiar, selalu berikhtiar gitu. Ya. Untuk berusaha terus. Nah sekarang gini, kalau emang kita tahu bahwa wabah itu gampang banget nularin ke kita, dan wabah itu, virus itu bisa membuat kita meninggal, tapi ada cara lain yang bisa kita nggak terkena, kenapa kita nggak berusaha untuk melakukan cara kita dulu yang bisa menyelamatkan kita dari virus tersebut? Seperti itu. Ibaratnya kita membawa kepentingan bersama dulu lah ya. Nah, ya kita melakukan sesuatu yang bisa, yang efeknya kepada masyarakat luas gitu ya. Bukan sih, lebih tepatnya gini, kita ngelakuin sesuatu yang meminimalisir kemudaratan yang akan muncul. Meminimalisir kemudaratan yang muncul. Hal itu kan sesuai juga sama kaidah fikih la dororo wala diror gitu kan. Tidak memudaratkan dan tidak memudaratkan. Tuh guys, jadi tahun ini salah satu teman gua yang punya label Ustadz. Katanya. Sombong banget sih lo. Mungkin katanya. Aslinya kan nggak tahu gitu loh. Ya, tahun ini Ustadz di jurusan gua tahun ini. Kenal gak sih? Enggak sih. Enggak juga sih. Ya udah tahun lanjut tahun gimana tahun? Ya udah gitu kan. Ya jadi kalau bagi gua ya untuk orang-orang yang berspekulasi seperti itu, ya kita harus mikir lagi. Kalau seandainya seperti itu, hidup kita, mati kita gitu kan, itu tangan Allah. Ya benar. Hidup mati semua makhluk itu di tangan Allah. Mau seberapa pun kita terjangkit penyakit, seberapa usaha pun orang untuk membunuh kita, kalau Allah belum mau kita meninggal, ya kita tetap nggak bakalan meninggal gitu loh. Tapi di sini kita harus usaha gitu loh. Contohnya nih, kita tahu nih hidup mati kita itu pasti tangan Allah. Kalau kita kecelakaan, sekebut apapun kecelakaan, kita belum mati gitu kan, belum ditentukan untuk meninggal, kita nggak mau meninggal gitu loh. Tapi coba aja, silakan coba bawa motor ngebut tabrakin ke tembok. Nah, konyol sih itu. Katanya mati tangan Allah. Konyol sih itu. Gitu. Berarti seperti itu. Ataupun lu nggak ada tempat di jalan raya. Ya lu udah tahu di jalan raya itu kalau misalnya lu tiduran, lu duduk di situ, bakal tabrak, mati gitu kan. Ya seharusnya lu kayak gimana? Ya gue jalan di pinggir gitu. Jalan pinggir kan, di tengah jalan gitu kan. Coba, ya lu pikir ya udah sih, hidup mati gue kan tangan Allah, belum tentu gue mati, ditabrak juga belum tentu mati. Belum tentu mati. Akhirnya lu tiduran di situ di jalan di tengah gitu kan, tabrak mati gitu konyol. Kan. Sama kayak gitu, daripada kita ibaratnya kita udah tahu nih di sini di tempat kita udah banyak terpapar virus dan virus ini mematikan. Nah kita udah tahu seperti itu, kita malah mendatangkan ke tempat-tempat yang seperti itu, yang dimana yang mudah terpapar virus itu yang terdapat kerumunan orang, banyak orang. Nah kita datang ke tempat yang banyak orang. Nah tahu-tahu kita ya udah itu mantar tergantung Allah gitu kan. Tahu-tahu ya udah karena kita tahu masuk ke situ, kita kan konyol, kita kena tuh virus. Iya. Nah akhirnya kita meninggal konyol-konyol juga. Mati konyol jadi. Nah gitu sama aja sih sebenarnya juga. Jadi kita harus usaha dulu. Fatwa MUI pun diturutin ya, pemerintah para ulama, fatwa MUI itu kan enggak serta merta muncul. Ini keluar dari para ulama, alim ulama yang bersepakat berunding dalam bahas ini, dan dia pun enggak segampang itu membuat keputusan karena beban yang mereka terima pun sangat berat. Tuh. Ini menarik sih maksudnya.
kita itu sebagai umat Islam biasanya menyandarkan segala keputusan kita yang berbau agama sosial, sosial agama itu biasanya kepada ulama, Ton. Biasanya kita menyandarkan kepada ulama. Tapi pada kasus ini malah yang kontra sama keputusan fatwa MUI ini itu malah bukan ulama-ulama, Ton, tapi malah masyarakat awam yang malah mengkritik biar enggak ikut fatwa itu. Kira-kira gimana, Ton? Maksudnya dia sebagai orang awam pun malah menafsirkan agama sesuai mereka sendiri gitu, nggak menyandarkan kepada ulama. Ya gimana, Ton? Gini sih, kalau dari gue pribadi gitu kan, pernah gue dapat salah satu kajian juga gitu yang mengatakan sekarang ini ya kita gitu loh hidup di masyarakat yang dimana banyak masyarakat yang membuat fatwa-fatwa sendiri. Setiap orang membuat fatwa-fatwanya sendiri. Iya, malah kan? Setiap orang malah bisa membuat fatwa sekarang itu kan. Nah, ini yang nantinya bakalan terjadinya sebuah kekacauan malah. Sebuah crash itu ya. Iya, sehingga orang itu nggak tahu arah kiblatnya kemana. Dan orang itu nggak tahu dia beracuan dari mana. Gitu loh, sumbernya dari mana kan ada yang tahu gitu loh. Nah sekarang ya bagaimana kita harus kalau misalnya kita kita harus mensiarkan bahwa kita nih punya ulama-ulama yang dikumpulkan, yaitu adalah Majelis Ulama di Indonesia gitu loh. Kita udah bikin itu, kumpulannya pun kumpulan para alim ulama gitu loh. Apa salah? Dan mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang-bidang agama, di bidang ekonomi pun ada, di bidang sosial pun ada. Di ilmu itu banyak. Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang agama. Nah, mereka pun berkumpul di situ para ahli-ahlinya, gitu loh. Nah, terkait yang hal ini, kalau menurut gue ya hari ini udah saatnya kita sama-sama coba bagaimana kita percaya gitu loh, bahwa para ulama-ulama kita yang sudah bersusah payah berembuk untuk menghasilkan sebuah fatwa yang universal buat sama-sama kebaikan bersama harus kita jalankan. Bukan malah menafsirkan agama kita sesuai tafsiran sendiri gitu ya. Malah nanti kacau nanti yang ada. Benar, kacau nanti. Menarik banget sih pembahasan hari ini, Ton ya. Agak berat sih emang kalau ngobrol sama Tondi tuh. Ngobrolnya agama. Ini, Ton, ada satu lagi. Rumah lu kan bukan di Jakarta ya? Iya. Maksudnya di sebelah Jakarta lah, Bekasi. Iya. Jadi sekarang itu corona pusatnya masih di DKI. Iya. Pusat yang banyak yang kena tuh masih di DKI. Bekasi ini masih banyak aja yang kena? Apa masih sedikit? Masih sedikit sih, tapi kalau sekitaran rumah gua yang agak sedikit 5 kilometeran sih udah ada beberapa yang kena. Udah ada beberapa yang kena. Ya. Lu nggak takut kan? Kena juga? Ya tadi gue bilang kita tuh nggak boleh takut banget gitu. Gitu. Dan kita nggak boleh berani banget gitu. Kan hidup, tapi kita harus waspada. Mati pun di tangan Allah ya. Tapi kita tetap harus waspada gitu kan. Kita di rumah gitu kan, keluar boleh tapi kalau ada keperluan gitu kan. Ya itu pun harus pakai masker gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya tadi lu bilang kan kalau Bekasi ini belum termasuk yang parah-parah banget lah. Iya. Belum termasuk zona yang harus siaga lah gitu ya Tan ya. Nah ini menarik nih, ketika lu ada di kondisi lu ada di Bekasi sekarang dan lu memutuskan udah gue nggak usah sholat Jumat. Sedangkan di fatwa MUI itu yang daerahnya itu zonanya agak rusak, maksudnya agak zona merah gitulah, itu diperbolehkan untuk sholat zuhur di masjid di rumah. Tapi untuk daerahnya yang masih aman masih sholat Jumat aja gitu, masih diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah kira-kira kalau misalnya gue sekarang ada di Bekasi, gue yang di Bekasi itu notabene belum zona merah, dan gue memutuskan untuk enggak sholat Jumat, kira-kira gimana kan? Ya kita kembali lagi pada orang itu.
alasan dia nggak sholat Jumat apa? Misal gini, gua gua ada di Bekasi nih, gua nggak memutuskan tuh nggak sholat Jumat karena walaupun gua tahu Bekasi ini belum zona merah, tapi gua takutnya nanti ketika gua sholat Jumat, gua malah menularkan virus atau gua malah mendapatkan virus dari orang lain. Ya kalau dari gue pribadi sih gue memandangnya gitu kan, coba di cross check lagi ke diri dia, gitu kan, karena kita tahu innama amalu binniat, segala sesuatu itu dinilai tergantung niatnya. Iya. Nah sekarang hari ini ketika dia tahu nih daerah dia belum terpapar virus corona gitu kan, tapi dia takut kalau dia sholat itu kena, ya coba cek lagi, benerkah itu ketakutan itu ada, ataukah ketakutan itu menjadikan alasan dia padahal dia malas. Tapi kan kayak itu kebanyakan malas gitu. Nah, iya kan yang parah itu ketika dia ternyata aduh gue malas banget sholat Jumat, ya udah karena ada fatwa MUI jadi udah gue nggak sholat Jumat dah, ini yang salah gitu loh. Jadi intinya kembali ke niat kita masing-masing. Nah gitu ya. itu Kalau emang niat kita males, ya itu janganlah gitu ya. Tapi kalau misalnya emang niatnya murni karena takut menyebarkan atau malah mendapatkan virus, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini menarik banget sih buat dibahas karena emang yang gua rasain di luar itu kebanyakan seperti ini tahun keresahannya. Ketika gua ada di sebuah tempat yang mungkin notabene belum merah-merah banget, itu kira-kira gimana sih gua? Apakah gue nggak sholat Jumat ataukah gue masih tetap harus sholat Jumat? Nah itu sih kira-kira. Mungkin penjelasan lo tadi udah bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Tapi ada yang mau lo sampai nggak terakhir? Ya mungkin terakhir sih dari gue menanggapi virus ini, ya kita tadi jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut gitu kan. Tapi kita harus tetap terus waspada. Dan terus berikhtiar dan berdoa, jangan putus gitu loh. Dan juga terkait buat sholat Jumat gitu kan, kita harus tahu juga sikonsnya, tahu juga keadaannya, bagaimana keadaan di lingkungan kita, bagaimana keadaan diri kita gitu loh. Ketika kita tahu bahwa diri kita lagi kurang sehat, kurang fit, yang menandakan ciri-ciri kita terjangkit virus, ya lebih baik kita jangan sholat gitu, daripada kita jangan sholat Jumat maksudnya, tapi membadalkan dengan sholat zuhur. Daripada kita ketika sholat Jumat atau kita benar-benar positif dan akhirnya menyebarkan ke yang lainnya, itu lebih bahaya gitu loh. Dan ketika kita emang di daerah kita masih aman gitu kan, di daerah kita masih banyak yang beberapa masih melaksanakan sholat Jumat, apa salahnya kita melaksanakan sholat Jumat gitu kan. Dan satu lagi nih yang perlu gue pesan kepada teman-teman, termasuk gue di diri gue pribadi, bahwa kita hari ini harus sama-sama menurunkan ego kita, bahwa yaudah sih gue aja masih sehat-sehat, gue masih bisa main gitu kan. Bukan itu teman-teman, masih banyak nih, kita harus mikirkan orang-orang di sekeliling kita, keadaan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Apakah kita ketika kita keluar nih, iya lu bisa bilang gua ini yang kena virus nantinya, tapi lu harus mikir orang keluarga lu itu bakalan kena dampaknya juga kalau lu kena gitu loh. Gua ini yang merasa sakit gitu kan, ya keluarga lu juga yang kena sakit juga gitu loh, kena repot juga gitu loh, karena kita nggak hidup sendiri. Nah ya, ini ya. Iya, dan gua punya pikiran gini, lu boleh lah egois, lu boleh lah selalu semau lu gitu kan, tapi satu yang harus lu pikirkan, lu itu nggak punya diri lu sendiri. Gitu loh, lu tuh punya orang tua lu punya adik lu punya kakak lu punya negara lu punya suku lu gitu. Ketika lu ngelakuin sebuah kesalahan, yang nanggung itu bukan lu sendiri, dampaknya itu ke orang-orang gitu loh. Orang-orang yang disayang lah khususnya. Iya, khususnya orang-orang yang sayang gitu loh. Jadi ketika emang lu menyayangi orang-orang yang di sekeliling lu harus tahu lah apa yang harus lu lakukan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.